Pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan hardware yang akan kita rakit. Hardware itu antara lain yang pertama adalah prosesor dan HFF color-nya. Yang kedua ada motherboard. Yang ketiga ada RAM atau memory. Yang keempat adalah VGA card. Yang kelima hard disk untuk penyimpanan data atau yang lainnya. Yang keenam ada power supply. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah casing. Dan setelah semua hardware siap, kita rakit satu persatu. Pertama-tama siapkan dulu casingnya, dan kita pasang power supply yang sudah kita siapkan tadi. Dan jangan lupa memasang baut di sisi-sisi casing dengan benar. Karena saya tidak menyediakan mangkok, maka saya menggunakan kertas dan juga double tip untuk menyimpan baut-baut tersebut dan menempelkannya. Langkah kedua yang dilakukan adalah memasang motherboard di casing PC. Bisa dilihat bahwasanya di pinggiran PC ada lubang-lubang yang bisa dimasukkan oleh motherboard. Maka setelah masukkan ada 3 lubang, ada beberapa lubang tersebut. Jika sudah masuk pas, maka langkah yang selanjutnya adalah memasang baut-baut yang ada di motherboard tersebut ke dalam PC. Jadi nantinya baut-baut tersebut nantinya akan menempel di casing PC dan membuat motherboard tidak akan jatuh ataupun goyang-goyang. Jadi board harus benar-benar mantap, tidak goyah, dan harus kuat. Bisa dilihat di sini bahwa motherboard terpasang di lubang-lubang tersebut. Dan motherboard tersebut akan menempel dengan cukup kuat di casing PC-nya karena ada beberapa baut yang menempel di motherboard tersebut. Karena di PC kami juga membutuhkan CD-ROM, maka kami juga memasang sebuah CD-ROM yang nantinya digunakan untuk membaca CD, bisa juga untuk CD Windows, CD kaset DVD maupun apapun itu. Makanya ini juga akan bermanfaat untuk kedepannya. Pasang baut yang kuat supaya CD-ROM-nya tidak ngepleh biar kuat menempel di PC. Nah, nantinya ini akan terbuka di depan PC yang bisa nanti dipencet, maka akan keluar CD-nya. Untuk langkah yang selanjutnya setelah memasang CD-ROM adalah saya memasang RAM, yang nantinya RAM ini adalah hal yang begitu penting yang harus ada di dalam PC. Jikalau tidak ada RAM, maka PC juga tidak akan berjalan. Di sini kami menambahkan 2 RAM yang dapat diartikan bahwasanya akan ada penyimpanan yang cukup besar di RAM tersebut. Di sini harus dipastikan bahwa RAM harus ada bunyi klik untuk membuat RAM berjalan. Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah memasang harddisk yang mereknya adalah Samsung. Harddisk ini merupakan tempat penyimpanan data di komputer. Nah, di sini juga nantinya kita akan harus memasang harddisknya harus yang ada lubang-lubangnya itu menghadap keluar. Jadi nantinya kabel yang akan dipasang ke harddisk tersebut dapat dimasukkan. Ini harus juga dibauti supaya harddisknya menempel dengan kuat di casing PC-nya. Nah, setelah baut terpasang, kita akan memasang kabel SATA di harddisk tersebut. Yang pertama, silahkan lihat ada lubang kabel kecil di harddisk tersebut. Ada juga sela-sela yang harus pas. Jikalau tidak pas di harddisk tersebut, maka ini tidak akan terpasang. Nah, ini adalah sela-sela yang pas, yaitu menghadap ke depan. Jadi akan ada bunyi klik juga di sini. Klik. Nah, ini sudah terpasang. Setelah dipasang di harddisk, kita juga harus memasang ke dalam motherboardnya. Di sini di tempat 4 lubang ini akan tertulis sebuah tulisan kabel SATA. Mantap. Setelah itu, nah di power supply juga kita akan memasang kabel apa itu entah namanya, saya lupa.
dipasang di sebelah kabel SATA karena muridnya saya copot. Ini dipasang juga nanti ada sela-sela, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik akan terpasang. Pemasangan prosesor di dalam RAM. Yang pertama itu adalah buka tutup prosesornya, kemudian paskan prosesor di dalamnya. Nanti di situ akan ada sela-sela kecil yang nantinya prosesor akan masuk di situ. Setelah prosesor bisa cukup masuk, kita tutup dan juga kunci tutup prosesornya. Prosesor siap digunakan. Kita pasang fan, kita putar ke bagian ini. Putar. Semuanya putar. Terus ini kan di sini saatnya di zoom bisa ora. Ada tulisan JJ Fan. Pokoknya lah JJ Fan. Ini karena bolongannya 4, ini juga bolongannya 4. Kanan bolongan. Mantap. Ya, awas mau dilihatkan. Ya, di situ mantap. Sudah, Bos. Kita akan memasang ini semua. Yang pertama itu adalah audio. Ini kok bisa melihatnya audio. Bolongannya hilang satu, ini bolongannya hilang satu. Jadi madepnya gini ya, madepnya ke atas. Kita ceklekkan. Mantap. Terus yang kedua, ini bolongannya hilang di sebelah kanan, ini juga hilang di sebelah kanan. Berarti madepnya kayak gini madepnya. Ini USB, kabel USB. Mantap. Kemudian yang ini kalian bisa lihat, ini adalah speaker. Speaker itu madepnya kayak gini ya. Ini 4. Di sini juga ada speaker, ini SPK, kok bisa lihat SPK. Pokoknya di sini tulisan SPK. Kita ceklekkan. Mantap. Yang sebelah sini ada LED. Apa sih? HDD LED. Nah, ini HDD LED. Kita pasang di sebelah. Dupi madepnya mana jangkrik ya, orang ngerti ki. Peteng coy. Oke, HDD LED. Kemudian yang terakhir adalah power. Kau bisa lihat ini power SW. Power SW kita pasang madepnya kayak gini sebelah pojok kanan. Dan reset SW kita pasang di depannya power. Aman. Kita pasang kabel dari power supply ke motherboard. Di sini mati. Ini adalah hasil akhir dari pemasangan PC. Kalian bisa lihat, terlalu rumit, begitu rumit. PC bodol mau bagaimana lagi?